Dan Anda Mas Saya Anies, berdiri bersama Tom, saya tegaskan nih, saya berdiri bersama Tom bukan karena dia tanpa celah ya. dan Anda Mas Saya Anies, berdiri bersama Tom, saya tegaskan nih, saya berdiri bersama Tom bukan karena dia tanpa celah ya. Ya. Tidak ada manusia yang tanpa celah, tapi saya berdiri bersamanya karena saya tahu bahwa dalam perkara ini ada ketidakadilan yang diperlakukan pada dirinya. Dan ketika keadilan belum hadir, maka kesetiakawanan bukan kelemahan. Kesetiakawanan adalah keberanian untuk tetap berdiri di sisi yang benar meski dalam kesunyian dan meski dalam Momen emosional terjadi dalam acara Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono saat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan kisah menyentuh tentang kesetiakawanan dirinya dengan sahabat sekaligus mantan Menteri Thomas Lembong. Dalam wawancara eksklusif yang tayang secara langsung di televisi nasional, Anies menceritakan keputusannya untuk tetap hadir di persidangan dalam perkara yang menjerat Tom Lembong, meskipun kehadirannya itu beresiko mencoreng nama baiknya di tengah dinamika politik nasional yang penuh tekanan. paling terakhir saya ingin tanyakan pada Anda pesimis bahwa di sidang-sidang berikutnya, apakah itu banding ataukah kasasi bahkan PK nanti, Tom Lembong bisa bebas karena pasti akan diputus bersalah, atau bisa sebaliknya? Saya optimis bahwa masih banyak orang-orang baik dalam sistem peradilan kita, dan insya Allah orang-orang baik itu akan menyelamatkan proses yang bermasalah dengan menghadirkan keadilan, membuat keputusan yang adil, dan memberikan kepada semua pesan bahwa ambil tanggung jawab adalah sikap yang harus dihormati, dan sikap ini yang harus dilindungi sehingga di kemudian hari semua orang berani ambil tanggung jawab ketika itu untuk kepentingan publik, ketika itu dijalankan dengan cara yang benar. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Mas Anies Baswedan, sahabat Tom Lembong. Kata-kata Anies membuat suasana studio mendadak hening. Aiman yang dikenal tenang dan kritis tampak menunduk sesaat sebelum akhirnya suaranya seperti tercekak. Anies pun menambahkan bahwa nilai kesetiakawanan dan keberanian untuk tampil di tengah tekanan adalah bagian dari komitmennya terhadap etika publik, bukan sekedar strategi politik. Pernyataan Anies pun mendapatkan tepuk tangan dari seluruh penonton Rakyat Bersuara. Kalau sahabatnya, jangankan temannya, sahabat yang lebih dekat saja ketika ia menjadi terdakwa kasus korupsi, maka ramai-ramai meninggalkan. Mas Anies hampir setiap sidang selalu menemani Tom Lembong. Ada alasan khusus di balik itu? Ya, sederhana sebetulnya kalau kita perhatikan soal ini ya, bahwa Tom, saya kenal Tom itu udah lama. Saya kenal Tom itu bukan seperti baru. Nah, Bung Aiman, dalam hidup ini kita akan selalu ada momen di mana kita harus mengambil pilihan, dan pilihan moral itu diuji. Dan ujian itu biasanya terjadi di masa-masa yang kritis. Jadi bukan pada saat situasi berjalan baik, tapi justru badai ujian itu terjadi ketika tuduhan dilemparkan, stigma ditempelkan. Pada titik-titik seperti itulah kesetiaan, kejujuran diuji, bukan dengan kata-kata, tetapi diuji dalam tindakan. Dalam situasi tersingkir, dalam situasi dikalahkan, situasi disudutkan. Jadi, seperti saya bilang tadi, saya kenal Tom ini bukan dari cerita, tapi dari perjalanan bersama yang lama. 20 tahun saya kenal dengan Tom. Dan dia orang yang sangat hati-hati dalam ambil keputusan, sangat serius menjaga integritas, dan punya keberanian moral untuk berkata tidak hanya ketika orang banyak setuju, tapi ketika orang tidak setuju pun dia memilih menyampaikan pandangannya. Kita bekerja bersama, kita berpikir bersama, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana dia menempatkan kepentingan publik di atas kenyamanan pribadinya. Jadi saya menyampaikan kekecewaan itu bukan semata-mata karena Tom Lembong adalah sahabat, tapi karena proses hukum ini menyentuh akar yang lebih dalam dari sekedar seorang satu terdakwa. Jadi kekecewaan itu lahir dari rasa keadilan yang tercederai, dari akal sehat yang tidak dihormati bahkan disepelekan, dan dari kecemasan bahwa proses hukum seperti ini bisa bergulir tanpa kendali moral apalagi logika publik. Saya beri ilustrasi. Kita menyaksikan 23 kali sidang terbuka, disorot publik, diikuti media, dan disusun dengan runtutan fakta. Tapi ketika vonis itu jatuh,
seolah-olah 23 persidangan itu seperti tidak terjadi. Seakan kesaksian para ahli, audit yang cacat, bukti yang tidak ada aliran dana, tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, dan itu diungkapkan juga di dalam putusan hakim. Itu semua dianggap tidak relevan. Kejaksaan Agung menyebut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan menuliskan pesan untuk Tom Lembong usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut diungkapkan Anies Baswedan melalui Instagram pribadinya. Ia menuliskan, "Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus." Jadi, ini bukan soal kalah dan menang dalam sebuah perkara. Ini adalah tentang apakah logika hukum masih berdiri di atas logika nurani. Nah, yang membuat saya kecewa, bahkan terkejut, terguncang adalah bila seseorang seperti Tom Lembong saja yang selama hidupnya itu dikenal bersih, terbuka, sangat hati-hati dalam kebijakan, dan proses pengadilannya disorot semua media, rekamannya ada semua, dilihat tanpa ada kendala akses, itu bisa dihukum tanpa dasar yang kokoh. Betapa rawannya jutaan warga negara lain yang tidak punya nama besar, yang tidak punya sorotan media, yang tidak punya akses pembelaan. Jadi kekecewaan ini bukan hanya soal keadilan untuk Tom Lembong, tapi ini seperti cermin bagi kita semua bahwa demokrasi tanpa akal sehat, hukum tanpa integritas hanya akan menyisakan rasa takut, bukan menghadirkan ketertiban. Dan dalam negara yang sedang kita bangun bersama, rasa takut itu bukan fondasi yang sehat. Keadilanlah seharusnya menjadi fondasi yang kokoh, yang sehat. Itulah sebabnya saya ungkapkan ini mengecewakan. Anies menuliskan, negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan Undang-Undang 1945 masih valid, yaitu negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Sebab menurut Anies, Tom Lembong yang dikenalnya sebagai pribadi yang selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Selain itu, Tom Lembong adalah sosok yang lurus dan tidak neko-neko. Terkait dengan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka, ia menuliskan bersahabat dengan Tom Lembong hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe yang suka neko-neko. Karena itu, selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan, ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Anies mengaku penetapan tersangka kasus korupsi impor gula terhadap Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung sebagai kabar yang mengejutkan. Dan kita tahu dalam hukum pidana, unsur paling mendasar adalah adanya mens rea atau niat jahat. Nah, dalam perkara ini, bahkan dalam putusan hakim pun dikatakan tidak ditemukan mens rea dari Tom Lembong. Tidak ada motif memperkaya diri, tidak ada motif mencari keuntungan pribadi, tidak ada aliran dana, tidak ada hubungan bahkan dengan para pelaku usaha yang dituduhkan. Bahkan dia baru kenal orang-orang itu semua ketika proses pemeriksaan, proses pengadilan. Dan tidak ada niat untuk merugikan keuangan negara. Terus pertanyaannya kemudian, lalu apa yang sebenarnya jadi kriminal? Tom Lembong menjalankan tugasnya sebagai menteri, bertanggung jawab pada sektor perdagangan sebagai pembantu presiden. Hakim bisa merasakan, mens reanya ada nggak di situ? Kalau nggak ada, itu yang tadi saya sebut. Kita mencari pasal-pasal yang penting bisa mempidanakan. Disitulah kemudian diperlukan yang disebut sebagai rasa keadilan. Kalau sekedar mencari apa pasal yang bisa dikenakan, saya rasa ada begitu banyak orang bisa dikenai. Benar banyak sekali. Jadi saya ingin kembalikan kepada hal yang paling mendasar yang hakim pun menyatakan tidak ada niat jahat, tidak ada mens rea. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong mengungkapkan penyidik Kejaksaan Agung tidak menjelaskan masalah apa yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka. Tom Lembong menuturkan, penyidik Kejaksaan Agung hanya mengatakan jika penangkapan tersangka dirinya sudah sesuai dengan KUHP dan keputusan pimpinan.
Hal itu diungkapkan Tom Lembong melalui sambungan Zoom dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas penetapan tersebut, Tom Lembong yang ketika itu langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung mengaku syok. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula pada Rabu 30 Oktober 2024. Dalam sangkaan yang dialamatkan kepada Tom Lembong, Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara yang disebabkan mencapai 400 miliar rupiah. Jika seseorang bisa dihukum hanya karena dia mengambil keputusan yang tujuannya menyelamatkan kepentingan masyarakat luas yang barangkali tidak populer, maka yang dikriminalkan di sini bukanlah pelanggaran hukumnya, tapi yang dikriminalkan adalah keberanian mengambil tanggung jawab. Nah, inilah yang akan membuat banyak orang kemudian berpikir ulang untuk berada dalam posisi pemegang tanggung jawab, karena orang yang disebut ini sebagai pengambil kebijakan yang dikriminalkan, dia akan menjadi rujukan bagi yang lain. Oleh karena itu, bila ini dibiarkan, ini akan punya dampak pada iklim ketakutan bagi para pengambil keputusan publik. Birokrat akan cenderung diam. Biarlah harga naik, biarlah rakyat rumit, biarlah kesulitan mereka. Kenapa? Nah, kalau saya menyelamatkan dan kemudian kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab justru berujung pada kriminal, buat apa? Semua akan ragu, semua akan tidak berani ambil keputusan. Apa efeknya? Negara kehilangan nyali untuk bertindak melindungi rakyat ketika rakyat membutuhkan perlindungan.